Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya. Yang mana untuk kali ini masih kita bahas buku 3D tema 8 Praja Muda Karana. Dan untuk kali ini akan kita bahas untuk latihan soal di tema 8 subtema 3. Langsung saja ya adik-adik sekalian, kita bahas untuk di tema 8 subtema 3 ya. Latihan soal subtema 3 ini di halaman 168 ya. Dimulai dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Dan sebelum kita belajar jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam kita belajar. Kita mulai dari nomor 1 ya untuk bahasa Indonesia. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Nah, ini adalah kalau kita lihat di sini ada coretnya, ini berarti rambu larangan ya. Oke. Kita lihat di sini untuk soal nomor 1. Gambar di atas merupakan jenis rambu lalu lintas lah ini tadi ya, karena ada coretnya berarti larangan ya. Jawaban nomor 1 adalah yang C. Lanjut ke nomor 2, makna dari gambar rambu lalu lintas tersebut adalah ini kita lihat ya, ada lurus, kemudian ini ada yang menyalip artinya, karena ada larangan berarti dilarang menyalip atau mendahului ya. Kalau berbelok itu berarti ada tandanya belok ya, kalau berkelok nah. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, dilarang mendahului. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Untuk nomor 3 dan 4 ini ada teks terlebih dahulu ya. Ayah dan ibu mengajak Reni pergi ke taman rekreasi yang baru saja dibuka di Jakarta. Mereka mengendarai kendaraan pribadi, akan tetapi mereka belum mengetahui arah jalan menuju taman rekreasi tersebut. Dalam perjalanan, mereka harus mengikuti rambu titik-titik agar dapat sampai ke taman rekreasi yang mereka tuju. Oke, untuk yang nomor 3, kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat rumpang pada teks tersebut adalah petunjuk ya. Jadi kita baca lagi ya. Dalam perjalanan mereka harus mengikuti rambu petunjuk agar dapat sampai ke taman rekreasi yang ingin mereka tuju ya. Jawabannya petunjuk. Lanjut ke nomor 4, makna rambu lalu lintas yang ada dalam teks adalah, nah maknanya apa? Nah, untuk mempermudah lokasi yang kita tuju ya. Kemudian nomor 5, tulislah 3 rambu lalu lintas perintah yang kamu ketahui beserta maknanya. Oke, adik-adik sekalian di sini sudah saya gambarkan ya, ada 3. Yang pertama ya, ini yaitu wajib mengikuti arah ke kiri ya. Kemudian gambar yang kedua, wajib mengikuti arah ke kanan ya. Jadi untuk rambu lalu lintas yang perintah itu biasanya warna dasarnya adalah biru ya, kemudian gambarnya warnanya putih. Selanjutnya yang ketiga, ini ada gambar ketiga, itu wajib masuk lajur kiri ya, seperti ini. Itu ya untuk muatan bahasa Indonesia. Sekarang kita ke muatan matematika KD 313. Nomor 1, berikut data hasil wawancara sebuah kelompok pramuka tentang pekerjaan kepala keluarga di sebuah desa ya. Jadi di sini ada sebagai petani, pegawai negeri, pedagang, kemudian ya itu ya. Ada 3 ya, petani, pegawai negeri, dan pedagang. Cuman di sini jumlahnya berbeda ya. Petaninya, sekarang kita lihat tabel yang tepat untuk data di atas lah. Jenis pekerjaannya kita cek ya. Petaninya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Petaninya ada 13. Kemudian pegawai negerinya ada berapa? 1, 2, 3. Ya, pegawai negerinya ada 3. Kita lihat di sini. Petaninya ada 13, pegawai negerinya ada 3. Kemudian pedagangnya ada berapa? Pedagangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pedagangnya ada 8. Nah, kalau kita lihat di sini berarti jawabannya yang
A ya Adik-adik ya, petaninya 13, pedagangnya 8, pegawai negeri ada 3. Coba kita lihat yang B. Petaninya 13, pedagangnya 3, salah, pedagangnya harusnya 8. Kemudian yang C, petaninya ada 8, salah ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ya, sesuai kita hitung tadi ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan diagram data usia anggota pramuka peserta lomba berikut untuk menjawab soal nomor 2 sampai 4. Ya, ini jadi usianya yang 9 tahun itu ada 10, yang 10 tahun ada 11, 11 tahun ada 11 juga, dan 12 tahun ada 12 siswa. Nah, sekarang pertanyaannya, banyak anggota pramuka yang berusia 10 tahun ada 11 orang ya. Kita lihat di sini. Ya, ini ada 11 orang ya, yang usianya 10 itu ada 11 orang. Jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 3, usia anggota pramuka peserta perkemahan yang terbanyak adalah, nah yang terbanyak ini berarti yang paling tinggi. Usianya berapa ini? 12 tahun ya. Ya, jawabannya adalah 12 tahun. Oke, lanjut ke nomor 4, tentukan selisih banyak siswa yang usianya 11 tahun dan 12 tahun. Nah, berarti yang usianya 11 tahun ada berapa, yang usianya 12 tahun ada berapa, kita lihat ya. Yang 12 tahun itu ada 12 siswa, yang 11 tahun ada 11 siswa, berarti 12 dikurangi 11 hasilnya adalah 1. Jadi selisihnya adalah 1 siswa antara yang usianya 11 dan 12 tahun. Nomor 5, perhatikan data peserta lomba cerdas cermat pramuka dari beberapa sekolah berikut. Ya, ini asal sekolahnya, kemudian ini banyak peserta. Jadi dari SD 01 ada 15 peserta, SD 04 ada 8 peserta, SD negeri 07 ada 12 peserta, SD negeri 12 ada 10 peserta, dan SD negeri 16 ada 10 peserta. Kita diminta menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram ya. Diagramnya itu seperti ini ya. Berarti nanti kita tentukan dulu ya, asal sekolah sama banyak peserta. Oke, di sini udah saya gambarkan ya Adik-adik. Ya. Untuk yang nomor 5, jadi kita buat seperti ini ya. Diagram data peserta lomba cerdas cermat pramuka beberapa sekolah ya. Ini banyak peserta, kemudian di sini asal sekolah ya. Nah, jadi SD 01 tadi ada 15 ya. Kita buat, jadi ini kita buat skalanya 22 ya. Ada 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai 16 karena tertingginya tadi adalah 15. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi SD 01 ada 15 peserta, kemudian SD 04 ada 8 peserta, SD 07 ada 12 peserta, SD negeri 12 ada 10 peserta, dan SD negeri 16 ada 10 peserta. Ya, seperti ini adik-adik sekalian. Oke, untuk matematika berarti sudah kita bahas sampai nomor 5. Sekarang kita muatan pelajaran berikutnya yaitu SBDP KD 3.1. Berikut yang merupakan unsur rupa ya. Unsur rupa itu adalah ya, ada warna, ada garis, ada titik, dan juga ada bidang. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu bidang. Nomor 2, merah, kuning, dan hijau merupakan unsur rupa berupa warna ya tadi. Jadi unsur rupa itu tadi ada titik, garis, bidang, dan juga warna. Maka kalau merah, kuning, hijau itu merupakan unsur rupa berupa warna. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jonas akan menghias sebuah gambar dengan cat air. Namun Jonas hanya memiliki cat air berwarna merah, hijau, dan kuning. Apa yang harus dilakukan oleh Jonas ya dengan cat airnya untuk menghasilkan lebih banyak warna? Nah, tentunya dengan cara mencampurkan ya. Ini saya tuliskan ya untuk nomor 3. Jadi dengan mencampur warna yang ada untuk mendapatkan warna yang lebih banyak. Ya, misalnya karena tadi dia hanya punya warna merah, kuning, dan hijau nih. Warna merah dicampur dengan kuning akan menghasilkan warna orange. Kemudian misalnya lagi warna hijau dicampur dengan kuning akan menghasilkan warna biru keunguan. Nah, seperti itu ya, dengan cara mencampurkan untuk mendapatkan lebih banyak warna. Kita lanjut ke soal nomor 4. Gambarlah satu jenis unsur rupa bidang. Nah, berupa bidang itu. Nah, ini contohnya ya. Ini saya buatkan 3 ya. Diminta 1. Bisa persegi panjang seperti ini juga bidang, lingkaran ataupun segitiga. Ini adalah unsur yang berupa bidang. Nomor 5. Gambarlah 3 variasi garis yang dapat digunakan untuk menghias gambar ya. Variasi garis apa aja lah ini ada. Diminta 3 ya. Ada garis horizontal,
garis diagonal, ada garis zigzag, mungkin ada juga garis vertikal ya. Nanti dipadukan akan menghasilkan gambar yang menarik tentunya ya, variasi garis tersebut untuk menghias gambar. Oke, kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya ya. Muatan pelajaran yang terakhir ada PPKN KD 3.1. Berikut yang bukan contoh perwujudan sikap sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah adalah ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, mengejek teman yang berbeda suku bangsa. Ini adalah bukan contoh perwujudan yang sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Seharusnya kita menghargai bukan mengejek ya. Kemudian nomor 2, memuji keunikan pakaian adat daerah lain dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Nomor 3, apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Maknanya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini sudah saya tuliskan ya, Dedek. Nomor 3. Lanjut ke nomor 4, tuliskan 3 perilaku baik yang dapat kita lakukan dalam keberagaman. Ya, perilaku baik apa saja? Oke. Yang pertama ya, saling tolong menolong dan menghargai satu dengan lain, menghormati budaya lain, tidak menganggap suku sendiri yang paling baik dan meremehkan suku lain. Nah ini ya, contoh 3 perilaku baik. Selanjutnya nomor 5, apa manfaat adanya keberagaman di sekolah? Jelaskan manfaatnya. Yang pertama, timbul rasa toleransi antar teman yang berbeda ras, suku maupun agama. Yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, timbulnya rasa menghargai satu dengan lainnya. Oke adik-adik, untuk latihan soal subtema 3 di tema 8 sudah kita bahas ya. Untuk pembahasan berikutnya nanti kita masuk ke tema 8 subtema 4 ya di video berikutnya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 3. Mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.